Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kita mengetahui dulu dasar dari open banking, kemudian di sini kita akan mengetahui manfaat layanan untuk perbankannya atau untuk nasabahnya. Jadi di sini ada beberapa penelitian yang mengumpulkan bahwa open banking ini kan selalu berkembang ya. Memang belum semua sih, belum semua menggunakan fasilitas ini, tapi perbankan udah mulai mengembangkan dan berlomba-lomba untuk bagaimana caranya open banking itu diterapkan di perbankan sehingga semuanya bisa bersaing ya. Nasabah itu mudah untuk menggunakan fasilitas tersebut. Contoh yang nomor 1 ya. Jadi dia memberikan kepraktisan koneksi antar kartu contohnya. Jadi contoh misalnya bank mengeluarkan kartu debit atau kartu kredit, ya kan. Jadi ketika kartu kredit itu dikeluarkan oleh perbankan, maka konsekuensinya adalah nasabah yang menggunakan itu memiliki kewajiban untuk menagih atau paling tidak mengingatkan saldo tabungan ketika menggunakan kartu debit. Jadi ini ada dua hal. Kepraktisan koneksi antar kartu. Jadi ada di sini kartu kredit, apabila nasabah itu punya pinjaman, otomatis akan diingatkan oleh perbankan dalam hal menagih. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nasabahnya itu kan ya semua lah ya, semua kita ini punya kartu debit ya, kartu ATM. Nah di situ paling tidak mengingatkan bahwa saldo tabungan itu sekian, seperti itu. Sekarang kan sudah ada fasilitas kayak mobile banking, yang misalnya di dalam mobile banking itu difasilitasi bahwa aktifkan intip saldo misalnya kayak gitu. Jadi saldonya bisa kita lihat tanpa kita masuk ke mobile banking, itu sudah ada informasi berapa sih jumlah saldo kita pada saat ini kayak gitu. Nah jadi kepraktisan ini, koneksi antar kartu ini sangat penting karena kalau dulu kan misalnya nasabah dia harus misalnya ngisi saldo dulu ya kan, ngisi saldo dulu di tabungannya, kemudian ada kartu debitnya. Nah, kemudian membayar datang ke ATM menggunakan mobile banking. Jadi berlipat ya dalam menggunakan kartu ini dalam pembayaran kartu kredit. Kalau sekarang udah bisa otomatis, misalnya di kartu debitnya itu dia udah punya dana, nah maka pembayaran kartu kredit bisa dilakukan secara langsung. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ini juga bisa membantu nasabah untuk menyeimbangkan portofolio keuangannya ya, bahkan sekaligus berfungsi sebagai penasehat keuangan nasabah. Jadi kalau misalnya kita ini awam dengan menggunakan perencanaan keuangan misalnya ya, awam dalam jasa perencanaan keuangan, maka bisa menggunakan open banking yang difasilitasi oleh perbankan dalam hal menyeimbangkan portofolio keuangan. Jadi kita sudah bisa melakukan cek, contoh misalnya nasabah ingin membeli rumah, seperti itu. Jadi membeli rumah, maka otomatis dia akan menghitung berapa sih kemampuan nasabah dan membeli jenis yang seperti apa dan lokasinya di mana. Nah itu sudah bisa dibantu dengan menggunakan yang open banking ini. Sehingga nasabah ini dalam membeli rumah, dia dengan mudahnya melihat bahwa kemampuannya untuk membeli itu sudah bisa membeli rumah dan lokasinya di mana, sampai segitunya. Jadi melihat portofolio keuangan. Kemudian yang kedua, dia membantu bisnis kecil untuk menghemat waktu melalui akuntansi online. Nah, sangat mudah para UMKM itu menghemat waktu. Kayak misalnya sudah para UMKM menggunakan aplikasi dalam kasir.com. Ya, sekarang udah warung kita misalnya contoh. Jadi menggunakan aplikasi akuntansi dalam penginputan pemasukan, pengeluaran, kayak gitu. Jadi selalu bisa membantu bisnis kecil ini dalam pemantauan jumlah saldo dan kemampuan perusahaan. Untuk misalnya dia membayar utang, dia bisa nggak sih kayak gitu. Kemudian untuk menambah modalnya, untuk menambah persediaannya. Nah, di sini juga bisa dibantu oleh fasilitasi open banking tadi. Kemudian mendeteksi penipuan, itu juga bisa. Kemudian memantau akun pelanggan dengan baik dan identifikasi masalah lebih cepat. Misalnya akun bank ini ada masalah, misalnya diblokir, seperti itu. Sekarang fasilitasnya bisa dengan mudah dengan adanya open banking. Nah, yang ketiga, dia bisa juga kayak cek ya. Jadi memindai cek melalui aplikasi atau pembaca dengan mengubahnya secara instan menjadi
cek digital. Nah, kalau dulu kan untuk pencairan dana bawa cek ke bank, kemudian baru dicek verifikasi datanya, tanda tangannya dicek, terus kita telepon yang pemilik cek tersebut atau yang mau ditransfer sekali itu. Nah, sekarang juga sudah difasilitasi dengan mengubah cek secara digital. Setelah itu dapat dikirim oleh pihak yang dituju untuk digunakan. Tapi ini memang ya tetap pada verifikasi yang sangat ketat seperti itu karena semuanya serba digital. Kayak gitu. Kemudian yang keempat, berarti intinya apa? Berarti tidak tidak ada jarak ya antara misalnya kita mau transfer uang ke negara lain kayak gitu dengan mudahnya. Kemudian masyarakat umum tentunya nasabah dapat berkomunikasi, mengeksplor belanja juga bisa. Terus apapun sudah mudah dilakukan dengan adanya open banking. Jadi intinya adalah open banking ini menjadi kebutuhan ya. Jadi cakupan kegiatan itu banyak melalui pengawasan. Kemudian ingat ya, open banking itu bukan nama atau jenis bank, tetapi dia merupakan produk berupa jasa perbankan yang dilakukan oleh perbankan. Jadi itu teman-teman gambaran manfaat dan contoh dari open banking. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.